sebelumnya Via udah pernah dengar istilah child free nggak? Pernah sih ya, seru. Tahu udah dapat infonya dari mana? Sosial media kah atau ada dari mana? Biasanya sih sosial media sama di kampus juga dibahas kan. Kalau sosiologi itu bahas juga sih Kak, tentang child. Biasanya pembahasannya kayak mana tuh? Sosiologi kan? Itu biasanya kayak masuk ke sosiologi keluarga gitu. Kayak kita ditanya kalau Via agak kuat ya Via. dari pegang aja ya Kak. Iya. Kayak mahasiswa sendiri tuh kan kayak ditanya sudut pandangnya, apalagi kalau child free itu kan biasanya dipandang dari sudut pandang sosial. Jadi kayak tanya kalau misalnya kami tuh kayak setuju nggak, atau pandangan masyarakat tentang child free sendiri itu gimana. Kalau diskusi itu diskusinya berarti kelas ya? Sama dosen gitu. Itu kalau boleh tahu hasil dari pembahasan itu gimana tuh? Kalau boleh tahu nih. Kalau Karena kan ini termasuk juga sih ke pembahasan ini. kalau dari sosiologi tuh biasanya kayak kan kami nggak bisa membenarkan mana yang salah dan salah gitu kan Kak. Jadi ya biasanya kalau dari hasil itunya netral sih Kak. Karena kan kalau misalnya child free itu pilihan masing-masing orang. Jadi kita nggak bisa nentuin mana yang salah, mana yang benar. Kalau dari ilmu sosiologi, berarti sosiologi keluarga, itu tuh melencet kah atau gimana? Akan kami nggak ilmu ke situ ya? Itu enggak sih Kak. Itu karena pilihan masing-masing gitu. Itu lebih ke pilihannya, nggak ada salah atau betulnya. Mungkin bakal bisa disalahkan itu kalau misalnya kayak dari sudut pandang agama itu kan biasanya Benar, salah sama gitu. Ya, sama. Berarti kalau dari segi sosiologinya masih ya. Oke. Ya, thank you aja. Nah, terus bagaimana nih pengamatan Via tentang fenomena child free? Apa yang pertama kali Via pikirkan atau rasakan ketika mendengarkan istilah child free pertama kali? Kalau menurut Pia sih itu kan balik lagi pilihan. Ya mungkin aku kalau mendengar child itu yang Pia pikirkan alasan kenapa orang tuh milih untuk jadi child free sih Kak. Karena beberapa faktor mungkin ada yang bijak gitu kalau mau nyari keputusan child free itu kayak karena trauma atau karena dia nggak bisa bertanggung jawab untuk punya anak gitu. Tapi ada juga yang nggak bijak kayak child free karena takut jadi tua atau kayak takut berubah fisiknya gitu. Ya, ada juga ya beberapa cewek yang takut ya. Benar-benar. Terus pernah nggak Via melihat atau membaca berita atau konten atau artikel gitu lah ya tentang child free di media sosial atau media massa? Lalu bagaimana fenomena tersebut mempengaruhi pandangan Via terhadap child free ini? Mungkin yang paling itu kemarin yang Gita Saf waktu itu pernah ya, itu kan sempat jadi simpang siur juga ya kan Kak, ada yang pro ada yang kontra gitu. Menurut Pia sih media itu kayak ngaruh banget sama penyebaran child free itu, kayak yang mana kalau menurut Pia itu child free itu seharusnya nggak disebarluaskan gitu, karena itu kan keputusan masing-masing. Kalau misalnya dikasih atau kayak disebarluaskan media, itu ada beberapa orang yang kayak FOMO, kayak mereka nggak tahu sebenarnya child free itu gimana gitu, kayak mereka langsung udah aku mau child free aja gitu. Berarti kayak lebih baik itu tuh udah itu keputusan sendiri ya. Terus kalau boleh tahu, Via kan pasti denger ya istilah itu atau tahu dari sosmed. Setelah Via ketemu nih, misalnya VP video tentang child free, itu Via emang sengaja cari tahu atau kayak sekilas lewat gitu aja? Ada yang Pia beberapa cari tahu, ada yang enggak sih Kak. Kayak karena juga ini kan sebenarnya bukan fenomena baru, dari lama tuh udah dibahas. Tapi karena juga kayak jurusan yang ada yang ngebahas itu biasanya disuruh kasih cari tahu sih. Biasanya sejauh apa tuh Via mencari tahu soal child free ini kalau boleh tahu? Mungkin kayak ada diskusi-diskusi di YouTube itu atau podcast-podcast itu. Menurut Via ini nih suatu fenomena yang bisa mengubah permainan kita nggak? Karena kan istilah child free ini bertolak belakang sama kata-kata Indonesia yang melekat banyak anak, banyak rezeki. Mungkin ini dipelajari juga ya di sosial media. Menurut Via gimana? Menurut Pia ngaruh bisa jadi gitu, karena kan kayak kita juga nggak mungkin kan close minded apa pemikiran kita kayak tentang banyak hal, karena
kita tuh kan ada aja gitu yang berubah. Bisa aja kayak kalau sekarang itu kayak banyak anak banyak rezeki, tapi kan itu juga pemerintah pun kayak sebenarnya melarang itu pemikiran itu, kayak sekarang malah juga dibatasi yang KB yang gitu. Yang 2 anak cukup ya. Oke. Terus apakah sebelumnya ada keluarga maupun lingkungan Via di sekitar Via yang memutuskan untuk child free? Lalu bagaimana pengalaman pribadi Via yang mempengaruhi pandangan terhadap child free tersebut? Ada pengalaman tertentu nggak yang mempengaruhi child free? Belum ada sih kak. Di lingkungan berarti nggak ada ya. Kalau ini pembahasan mengenai child free di misalnya di luar kelas ya, kayak ngumpul duduk sama teman nongkrong, ada nggak yang memang betul-betul bahas child free? Ada sih, kalau di antara teman-teman tuh ada juga beberapa teman-teman yang kayak dia bilang mau child free gitu kak, tapi kayak itu kan mungkin pemikiran sementara aja, kita nggak tahu di masa depannya gitu. Kita masih mahasiswa. Kalau tanggapan Via terhadap teman yang dia mengutarakan aku pengen child free, Via sendiri gimana? Menurut Via sih nggak apa-apa gitu, itu tergantung pribadinya lagi, tapi itu tuh juga harus dicari tahu alasannya apa. Kalau misalnya alasannya karena dia takut nggak bisa ngurus anak, atau kayak takut nanti ujung-ujungnya kalau punya anak malah anaknya dibiarkan atau kayak nggak diurus baik-baik, itu nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya dia alasan child free-nya cuman karena dia nggak mau bisa fisiknya berubah atau yang lain-lain tuh, itu nggak bisa dibenarin sebenarnya. Itu ada pribadi lah ya, keputusan sendiri lah ya. Terus apakah yang Via lihat sebagai hal-hal positif ataupun negatif nih terkait gaya hidup child free dalam kehidupan sehari-hari? Pengaruh sisi negatif atau positif lah dari Kalau positifnya, kalau misalnya ini kan orang udah sering bahas tentang child free ya kak. Positifnya mungkin orang jadi kayak aware gitu masalah tentang gimana untuk jadi orang tua yang baik, ilmu parenting yang baik gitu. Orang-orang sekarang jadi lebih kayak memperhatikan itu sih. mempersiapkan diri mereka lah ya. Tapi kalau negatifnya mungkin kayak yang sekarang tuh permasalahan di Jepang itu yang kayak banyak orang Kelahiran sangat menurun ya, itu sih kak. Itu mungkin akan jadi masalah kalau misalnya terus. terlalu banyak Via. Lalu apa isu atau argumen yang paling sering Via lihat, apalagi anak sosiologi ya mungkin sering dengan terkait pilihan child free yang membuat Via tertarik untuk mendalami lebih lanjut soal child free ini? Menurut Pia itu yang paling bikin menarik itu kalau misalnya alasan orang itu dia jadi takut kalau misalnya nanti nggak bisa jadi orang yang baik itu, orang tua yang baik itu kayak perlu dikulik, karena juga banyak kan masalah yang kayak fatherless itu kan di Indonesia yang kayak gitu kan. Banyak ya kayak gitu, jadi kayak trauma untuk diri. Kan ada yang trauma nggak mau jadi orang tua apa segala macam ya. Jadi dari hal kayak gitu tertarik. Iya, banyak juga Pia teman-teman Pia itu yang kayak dia nggak secara gamblang bilang dia tuh child free, tapi dia banyak yang kayak aku takut deh punya anak kalau misalnya nanti anak aku jadi nggak keurus, banyak itu yang bikin. Banyak orang apalagi anak cewek ya. Yang kayak gitu. Lalu bagaimana? Gue ya. Via sambil minum juga Nggak, lanjut aja. Kaku banget. Lalu bagaimana Via merespon saat mendengar diskusi atau debat tentang child free di lingkungan sosial? Nah, Via ini cenderung mendengarkan, berbicara atau menghindar atau diam aja ketika teman-teman membahas tentang child free? Ya mendengarkan sih kak, Dengar aja. karena kayak itu tuh kan pendapat masing-masing, jadi kita nggak dengan mendengarkan tuh kita jadi tahu gimana sudut pandang orang itu. Jadi kayak kita memahami, cukup nggak harus ngejudge. Terus apakah Via pernah atau sering seberapa sering lah menceritakan tentang fenomena ini? Lalu kenapa? Biasanya kalau mulai ada yang kayak kalau dari tugas-tugas, atau juga kalau misalnya di media, dari media itu langsung dia cari-cari gitu sih. Tiba-tiba scroll gitu ya. Lalu selain Dita, ada nggak tokoh-tokoh lain yang menjadi daya tarik Via tentang pembahasan child free ini? Jauh ini baru Gita sih kak yang paling itu. Karena dia yang betul-betul secara terang-terangan. Iya. Terus apa yang menarik perhatian Via tentang fenomena child free di masyarakat?
Kalau di masyarakat tuh dia belum lihat secara jelas itu tuh ada sih kak. Jadi kayak kayak belum apa kali ya. mm-mm. Oke. Lalu apakah ada momen tertentu yang membuat Via lebih memperhatikan isu child free? Misalnya mohon maaf ada di lingkungan sekitar yang broken home gitu kan, yang like kayak aduh trauma atau gimana, terlintas lah tentang child free. Kira-kira Ada sih kak. Kayak apalagi kalau biasanya tuh kayak broken home, teman-teman yang broken home, dia misalnya dengar cerita mereka kayak gimana dari posisi POV sebagai anak, atau kayak teman-teman dia kan juga udah agak lumayan besar gitu kan, bisa aja mereka membayangkan kalau misalnya mereka dari orang tua, dia dari dengar dia tuh ada juga kayak oh apa child free aja gitu, apa penting child free itu sebenarnya gitu. hidup deh. Apa yang paling menarik perhatian Via dalam diskusi mengenai child free di lingkungan sosial, atau ketika lagi diskusi gitu ya, yang paling menarik perhatian Via? Nah, yang menarik itu ya alasannya tadi itu sih kak, kenapa mereka milih untuk jadi child free. Terus menurut Via, mengapa banyak orang yang mulai memperhatikan topik child free dalam beberapa tahun terakhir? Karena mungkin anak muda sih sekarang, misalnya kayak kan child free itu berhubungan juga dengan hubungan menikah. Iya. Kalau misalnya dari pembicaraan topik anak muda ini nggak mau menikah, itu aja itu bisa dibawa ke tentang pembahasan tentang child free tadi sih kak. Kayak alasan mereka kenapa child free, misalnya mereka nggak mau nikah, ujung-ujung kan nanti jadinya child free. Gitu sih kak. Terus apakah Via cenderung memberikan perhatian lebih pada alasan persoalan sosial atau ekonomi bagi seseorang yang memilih child free? Misalnya kira-kira orang child free itu pengaruh besarnya karena urusan personal atau ekonomi atau alasan lain? Condong kemana menurut Via sendiri? Itu kayaknya dari personal. Kenapa? Kayak kalau dari personal tuh kayak mereka sebenarnya tuh bisa dari beberapa faktor juga. Kayak kalau dari personal bisa aja dia kayak nggak milih child free karena ekonominya masih kurang, ada yang kayak gitu. Ada juga yang kayak trauma Tadi ya. Itu sih kak. Terus apakah Via melihatnya sebagai sesuatu yang Via sendiri nih pro, kontra, atau netral terhadap isu ini? Dia netral sih kak, karena itu balik lagi ke pilihan masing-masing. Dia nggak mau nyalahin seseorang untuk pilih child free ataupun enggak gitu. Kalau Via individu sendiri sih saat ini gimana terhadap isu ini? Kayak terlintas gitu, kayaknya aku pengen child free nih, atau kayak udahlah kan aja, atau gimana terhadap isu ini? Kalau dia sampai sekarang sih nggak kontra, kayak ya pribadi lagi gitu ya kak. Kayak walaupun mungkin saat ini Pia juga belum siap jadi orang tua gitu, tapi mungkin di masa depan juga Pia misalnya pengennya punya anak gitu dibanding child free. Gini, kan mungkin kita sering mendengar ya istilahnya kayak cewek itu harus melahirkan, jadi kayak melalui proses itulah. Sementara mungkin ada beberapa orang yang memutuskan untuk menjadi wanita karir. Dan di Indonesia itu sendiri masih tabu ya. Mereka kita jadi wanita karir, fokus sama diri sendiri, punya anak. Bahkan ada yang menganggap maaf cewek itu sudah objek jahatnya ya, karena di Indonesia masih tabu ya hal-hal kayak gitu. Menurut tanggapan Via bagaimana? Menurut Pia sih kayak mungkin itu tuh perlu dibahas itu, karena kan itu tadi masih tabu ya kak. Kalaupun orang dia pengen jadi wanita karir, itu kan juga nggak menutup kemungkinan dia untuk punya anak. Tapi untuk orang yang punya anak pun itu nggak menutup kemungkinan juga dia untuk bisa jadi kayak wanita karir atau itu. Jadi kayak anak itu menurut dia juga bukan sebagai alasan untuk seorang perempuan itu nunda cita-citanya atau gimana gitu. Tergantung kita lagi ya. Lalu apakah Via pernah berdiskusi dengan keluarga soal ini tadi? Kira-kira terus bagaimana perhatian Via terhadap topik ini berubah setelah diskusi tersebut? Pernah sih kak, pernah juga kayak Pia tuh diskusi, Pia bilang iseng-iseng itu ke orang tua kayak nggak mau punya anak atau gimana. Orang tua jelas kayak menentang gitu, kayak kenapa nggak mau punya anak gitu.
ya Pia jelasin misalnya kalau jadi orang tua itu susah gitu kan, belum lagi ekonominya ngebiayain anaknya gitu kan. Tapi kalau dari hasil diskusi itu Pia tetap kayak ada juga jadi keraguan gitu punya anak, karena kalau orang tua tuh ya pasti mikirnya jangan mikir anak itu jadi beban gitu, pasti ada jalannya gitu. Makanya Pia masih milih juga kayak ya mau jadi seorang orang tua gitu. Itu masih pertimbangan ya. Kita mahasiswa yang next bakal jadi generasi penerus atau gimana ya Mbak. Lalu bagaimana Via menafsirkan atau interpretasi Via terhadap child free, atau apa makna child free bagi Via? Child free itu mungkin lebih ke pilihan untuk kayak seseorang menunda. Sebenarnya child free itu juga bisa aja menunda punya anak gitu Kak, pemikiran tuh. Karena itu balik lagi harus banyak yang dipersiapkan sebagai orang tua atau lagi punya anak. Terus bagaimana Via menafsirkan pilihan child free dalam konteks nilai budaya atau agama? Gimana deh, apalagi Via Sosial. ini ya, sosial. Menurut Via itu child free itu mungkin fenomena paling sering dibahas sekarang kan Kak. Jadi itu mungkin menurut Via kalau dari pandangan sosial itu nggak apa-apa. Tapi kalau mungkin dari budaya ataupun segi agama yang ada di Indonesia itu bertentangan. Terus seberapa besar Kak kalau child free ini merubah nilai budaya di Indonesia? Besar sih Kak, itu kayak kalau misalnya semua anak muda yang ada di Indonesia sekarang milih child free, mungkin budaya orang Indonesia yang kayak punya banyak anak yang itu tuh bakal dirubah banget. Bahkan di negara maju lainnya. Terus menurut Via nih, apakah pilihan untuk child free mencerminkan perubahan nilai sosial dalam masyarakat? Enggak sih Kak. Kayak kalau merubah nilai sosial itu kayak kan itu tergantung orangnya lagi gitu. Kayak bisa jadi itu tuh nggak akan ngaruh sih ke sosial, tapi kayak itu pilihan orang lagi. Terus bagaimana Via memahami hubungan antara child free dengan isu-isu seperti kebebasan individu, tanggung jawab sosial, dan perubahan budaya dalam keluarga? Itu berpengaruh sih tadi Kak, karena kan kalau child free itu orang yang child free itu bisa aja dia ada yang nikah, ada yang enggak gitu. Kalau misalnya nikah mungkin yang biasanya itu jadi orang tua, tapi kan kalau nggak punya anak ya bukan berarti dia nggak jadi orang tua gitu. Terus apakah Via merasa bahwa persepsi tentang child free di masyarakat lebih dipengaruhi oleh faktor budaya, agama, atau ekonomi? Tadi sih lebih cenderung kira-kira kemana? Contohnya Ke ekonomi sih Kak biasanya. Karena kan kalau misalnya orang yang sudah berkeluarga itu tuh ada namanya pemenuhan ekonomi, sandang, pangan, dan papan gitu kan Kak. Jadi rata-rata itu karena itu sih. berarti masih di Indonesia ekonomi lah yang berperan besar ya terhadap berbagai sumber. Terus apa yang Via anggap sebagai alasan utama bagi seseorang ataupun pasangan yang memilih untuk hidup child free? Via. Menurut Via yang ekonomi tadi sih Kak, kesiapan ekonomi memenuhi kebutuhan. Apalagi kalau punya anak itu kan banyak kebutuhan yang harus dipersiapkan kan Kak, dari sekolahnya, makannya gitu. Kalau untuk ini personal kira-kira berpengaruh kali nggak? Dia pengen menjaga mental health-nya atau kira-kira? Ngaruh juga sih Kak, karena itu kan juga ngaruh ke karena ada trauma juga, faktor trauma. Ada orang yang kayak memilih child free karena dia takut kalau misalnya nanti anaknya ngerasain apa yang udah dia rasain sebelumnya kalau misalnya orang tuanya broken home atau gimana gitu. Terus bagaimana Via melihat dampak dari pilihan child free terhadap dinamika keluarga dan masyarakat secara keseluruhan? Kalau dinamika masyarakat mungkin itu tadi ngaruh ya Kak? Lupa lagi. Jadi karena Via ini sih karena belum ada di lingkungan child free jadi belum. Kalau nih kan kita ngeliat dari media sosial mungkin ya kayak gitu berdampak banget.
berdampak sih kak, kayak itu kan jadi topik pembicaraan yang itu kan. Terus juga media tuh kayak bisa aja jadi banyak orang yang FOMO yang tadi gitu, tuh ngaruh sih kak, berdampak sekali. Bagus. Udah cukup untuk pembahasan chat free. Jadi memang udah sering ya di kampus pembahasan chat ini. Karena waktu bisa pun bahas itu di media tuh kita langsung kayak ditanya dosen gitu pendapatnya masing-masing. Oh, rata-rata memang netral apa segala macam. Nggak ada yang FOMO sih. Ada beberapa, tapi kayak waktu ditanya alasannya gimana tuh dia bingung sendiri gitu, karena kan dia nggak tahu apa tentang cara iya. FOMO aja. FOMO aja berarti ya. Kalau gue tahu kalau untuk sosiologi ini